Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar pemrograman linear. Nah, di materi sebelumnya kita belajar tentang pengantar riset operasi. Nah, riset operasi itu berhubungan dengan prinsip optimisasi, ya. Prinsip optimisasi, yaitu bagaimana cara menggunakan sumber daya untuk mengoptimalkan hasil. Nah, kita ketahui bahwa dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti mereka memiliki tujuan, ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut mereka membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya itu ada banyak, boleh waktu, boleh tenaga, kos atau biaya dan sebagainya. Nah, untuk riset operasi yaitu tujuannya adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang kita punya, tapi hasilnya adalah optimal. Optimal itu maknanya boleh dua. Apakah dia maksimal, boleh juga minimal. Jadi minimal belum tentu tidak optimal, ya. Belum tentu tidak optimal. Nanti kita lihat bagaimana maksud dari hal tersebut. Jadi optimal boleh dikatakan sebagai maksimal, nilai yang maksimal boleh juga dikatakan sebagai nilai yang minimal. Nah, ada dua hal yang perlu kita tahu tentang riset operasi tersebut. Yang pertama adalah riset operasi itu adalah penggunaan metode ilmiah untuk mengoptimalkan. Jadi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan rancangan dan operasi mesin ataupun SDM, intinya adalah sumber daya yang kita punya, yang biasanya terjadi pada keadaan di mana sumber daya dan alokasinya terbatas. Jadi di sini catatannya adalah sumber daya dan alokasinya terbatas. Jadi sumber daya yang kita punya terbatas, tapi kita juga ingin mendapatkan hasil yang optimal. Ingat tadi optimal adalah nilai yang maksimal ataupun nilai minimal. Jadi sumber daya kita punya terbatas, tapi tujuannya ingin mengoptimalkan. Nah, selain itu, prinsip utama dalam riset operasi adalah menyelesaikan masalah dengan pendekatan model matematika. Jadi masalah-masalah tersebut kita dekati dengan pendekatan model matematika. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sebelumnya kita terjemahkan ke dalam model matematika, kemudian akan kita selesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika. Nah, secara umum di dalam mata kuliah riset operasi ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, ini yang akan kita pelajari di video ini, di pertemuan ini. Nah, program linear merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Jadi ini sesuai dengan prinsip daripada riset operasi, di mana dia didekati oleh model matematika untuk menyelesaikan masalah yang ingin menghasilkan nilai optimal, tapi sumber daya yang dia punya adalah terbatas. Nah, masalah yang timbul jika ingin memilih kegiatan yang akan dilakukan di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya yang terbatas.
Jadi bagaimana kita mengalokasikan suatu sumber daya yang kita punya, tapi sumber daya tersebut itu jumlahnya terbatas, ya. Jumlahnya terbatas. Nah, program linear. Program di sini artinya serangkaian kegiatan atau perencanaan untuk pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Program di sini bukan berarti sebagai sebuah bahasa programming, ya, tapi sebuah rangkaian perencanaan, ya, pemrograman, perencanaan, ya, untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada kata linear, ini adalah istilah matematis, berarti model berbentuk fungsi matematis, yaitu fungsi linear. Fungsi linear itu seperti ini, misalnya adalah Y sama dengan AX, ya. Ini sebagai X, ini sebagai variabelnya. Nah, kenapa kita katakan sebagai fungsi linear? Karena fungsi linear itu adalah variabelnya maksimal berpangkat 1. Jadi, di dalam program linear ini kita hanya membahas tentang fungsi yang linear atau maksimal pangkat variabelnya adalah pangkat 1. Jikalau dia sudah berpangkat 2, berarti ini bukan lagi linear, tapi dikatakan sebagai kasus non linear. Jadi tadi program linear itu merupakan sebuah model untuk menyelesaikan masalah riset operasi, di mana masalahnya adalah sumber dayanya terbatas, tapi hasil yang diinginkan adalah optimal. Nah, untuk membentuk model matematis tersebut, ada beberapa komponen yang membentuk model program linear. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal. Di sini ada kata optimal, berarti fungsi tujuannya itu boleh untuk memperoleh keuntungan maksimal ataupun biaya minimal, ya. Jadi karena fungsi tujuannya untuk menghasilkan optimal di sini boleh nilai maksimal, boleh nilai minimal. Nilai maksimal misalnya untuk memperoleh keuntungan, karena otomatis kalau kita berbicara keuntungan, maka otomatis kita ingin mencari keuntungan yang paling besar, yang sebesar-besarnya. Tapi kalau kita berbicara biaya, maka yang kita inginkan pasti ingin menghasilkan biaya yang paling minimal. Nah, di sini tujuan organisasi itu beda-beda. Mungkin ingin mendapatkan untung maksimal ataupun biaya yang minimal, seperti itu. Nah, komponen yang kedua adalah fungsi batasan. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis. Jadi ini juga akan kita bentuk sebagai sebuah fungsi matematis yang menggambarkan batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang nantinya akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan atau kegiatan atau aktivitas, ya. Kemudian variabel keputusan. Yang ketiga adalah komponen pembentuk modelnya adalah variabel keputusan. Kalau kita berbicara variabel, ini berarti variabel yang menguraikan secara lengkap. Jadi nanti akan kita bentuk dalam sebuah variabel yang disebut dengan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir adalah pembatas tanda. Karena riset operasi ini adalah kasusnya dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas, maka sumber daya terbatas tersebut kita bentuk secara matematis
menggunakan pembatas tanda ya. Menggunakan pembatas tanda. Nah, pembatas tanda merupakan pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non negatif ataupun hanya boleh positif ataupun hanya boleh negatif. Nanti kita lihat bagaimana untuk membentuk model seperti ini. Nanti ini akan ada dalam satu pertemuan khusus yang disebut dengan formulasi model. Nah, di sini kita hanya membahas pengantar atau dasar saja mengenai pemrograman linear seperti ini. Jadi komponen pembentuk modelnya ada 4, fungsi tujuan, fungsi batasan, keputusan, variabel keputusan, dan pembatas tanda. Ini yang harus ada di dalam model program linear. Ingat, fungsi tujuan, fungsi batasan, variabel keputusan, dan pembatas tanda. Nah, kalau kita gambarkan secara matematis, maka modelnya akan seperti ini. Di mana yang pertama adalah variabel keputusan. Variabel ini akan berbentuk sebuah variabel atau simbol ya, simbol. Misalnya ada X1, X2. Tergantung daripada masalahnya. Yang ingin dicapai ada berapa. Nah, nggak boleh kita tulis X1, X2. Nah, fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini nanti yang ketika kita masukkan nilai variabel keputusannya, dia akan menghasilkan nilai tergantung pada tujuan dari perusahaan tersebut atau masalah tersebut. Jadi tadi karena tujuannya ingin mengoptimalkan, boleh jadi hasilnya adalah memaksimumkan ataupun meminimumkan. Jadi dia akan dalam berbentuk fungsi yang juga linear ya. Anggaplah misalnya Z, biasanya disimbolkan dengan simbol Z, CI, XI ditambah C2, X2. Nah, X1 ini didapat dari mana? Nah, inilah yang akan kita selesaikan nanti. Dan bagaimana caranya kita peroleh nilai X ini? Nilai C1 ini adalah konstanta yang kita sudah tentukan. Nah, X1 inilah X2, X3 tergantung dari berapa variabel keputusan. Nah, variabel keputusan inilah yang akan kita cari solusinya nanti. Kemudian terakhir adalah fungsi batasan ya. Fungsi batasan. Fungsi batasan. Jadi modelnya seperti ini. Ada A11, X11 ditambah A12, X12, dan seterusnya. Ini berdasarkan kegiatannya ya. Kegiatannya. Nah, yang dimaksud dengan batasannya adalah nilai ini. B1, ini B2 sampai dengan BM. Berapa batasannya ya? Berapa batasannya? Nah, di sini juga kita bisa melihat adanya batasan daripada variabel keputusan ya. Apakah dia lebih besar daripada 0 ya, ataupun hanya lebih besar daripada 0. Ini kan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi ini namanya syarat non negativitas. Jadi untuk pemrograman linear ini adalah bagaimana kita menerjemahkan sebuah kasus ataupun masalah ataupun problematika ya, sebuah perusahaan ke dalam model matematis seperti ini. Inilah yang disebut dengan program linear. Linear karena di sini kita lihat di sini fungsinya variabel keputusannya berpangkat 1.
Di sini juga variabel keputusannya semuanya berpangkat 1. Ya, andai saja dia berpangkat 2, berarti dia bukan lagi sebagai kasus linear. Nah, ini adalah contoh sederhana, tapi di sini kita belum sampai ke bagaimana memformulasinya ke dalam model matematis. Nah, contohnya ini adalah ada perusahaan furniture yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungannya masing-masing sudah diketahui bahwa untungnya satu meja kalau dijual laku ya 70.000 dan kursi 50.000. Namun untuk meraih keuntungan tersebut perusahaan menghadapi kendala. Nah, kendala ini yang dijadikan sebagai fungsi batasan nanti. Ya, fungsi batasan di mana jumlah jam kerjanya terbatas hanya 240 jam per periode. Ya, untuk pembuatannya ada proses pembuatan, ada proses pengecatan. Nah, masing-masing ini terbatas jumlahnya 240 untuk pembuatan dan 100 jam untuk pengecatan. Nah, di sini ada kata berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Nah, sebelumnya di sini juga disebutkan bahwa pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Jadi, baik meja dan kursi membutuhkan waktu yang berbeda-beda, baik untuk pembuatannya ataupun proses pengecatan. Ini bisa dibaca kembali ya, soalnya. Baik untuk pembuatan dan pengecatan, masing-masing baik untuk meja dan kursi ini membutuhkan jam kerja. Tapi jam kerjanya ini hanya 240 untuk pembuatan saja dan 100 jam untuk pengecatan saja. Nah, masalahnya adalah berapa jumlah meja dan kursi. Nah, di sini kita harus membuat yang manakah sebagai variabel keputusan. Tadi ada komponennya ya. Komponennya yang pertama yang mana sebagai variabel keputusan. Yang kedua adalah fungsi tujuannya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah agar keuntungan maksimum. Berarti tujuannya adalah memaksimalkan. Yang ketiga adalah fungsi batasannya. Fungsi batasannya ini kita akan membuatnya sebagai ke dalam fungsi yang linear. Kemudian batasannya apa? Komponen yang keempat adalah batasannya. Batasannya apa? Batasannya untuk pembuatan hanya tersedia 240 jam dan untuk pengecatan hanya tersedia 100 jam. Nah, untuk membuat model matematisnya nanti ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini hanya pengantar untuk mempelajari tentang program linear. Jadi program linear itu adalah bagaimana kita mengalokasikan sebuah sumber daya yang kita punya pada sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut ingin tetap menghasilkan hasil yang optimal. Nah, optimal di sini baik apakah dia berupa nilai yang maksimal ataupun berupa nilai yang minimal. Nah, jadi untuk materi program linear ini sampai di sini. Untuk formulasi modelnya kita akan masuk di langsung lewat Zoom. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.